Dalam perjalanan menuju kota Anistar, Satoshi dan kawan-kawan memilih untuk beristirahat di Pokemon Center. Serena memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk berlatih menjelang Pokemon Showcase yang akan datang. Dia pun mengajak Pokemon-Pokemonnya untuk pergi keluar demi mengadakan latihan. Serena ingin membuat kombinasi baru untuk ditunjukkan di penampilan berikutnya. Sementara itu, ada tim Rocket yang mengawasi dari balik semak-semak. Musashi bersumpah akan merenggut kemenangan itu dari Serena, untuk membuktikan bahwa dia juga layak disebut sebagai Pokemon performer yang hebat. Serena dan Pokemonnya mulai berlatih, dengan Braixen yang melancarkan flamethrower ke sembarang arah. Namun saat Pancham menggunakan Stone Edge, Braixen tersandung jatuh. Meskipun Braixen sama sekali tidak terluka, dia sangat terkejut setelah mengetahui bahwa tongkat kayunya patah. Braixen menjadi sedih dan kesal karena hal ini, dan melimpahkan kesalahan pada Pancham, namun Serena segera menghentikan pertengkaran itu. Satoshi dan kawan-kawan pun datang menghampiri Serena, yang menceritakan bahwa tongkat kayu Braixen patah saat mereka menjalani latihan. Pancham yang merasa bersalah kemudian mencarikan penggantinya, dan memberikannya kepada Braixen. Tapi Braixen menolaknya mentah-mentah karena dia tidak mau tongkat yang murahan seperti itu. Setelah mendengar penjelasannya, Satoshi dan kawan-kawan mulai berpencar demi mengumpulkan batang kayu untuk Braixen. Setelah dirasa cukup, mereka pun menjejerkan batang kayu itu di hadapan Braixen, agar dia bisa memilih mana yang cocok untuknya. Ternyata batang kayu itu jelek semua, dan Braixen yang menolaknya segera melarikan diri ke dalam hutan, mendorong Serena dan Pancham untuk mengejarnya. Tim Rocket yang melihatnya menganggap obsesi Braixen terhadap batang kayu itu sangat aneh, tapi Kojiro dengan cepat bersimpati pada Braixen, mengingat kenangan masa kecilnya, ketika ibunya membuang koleksi tutup botolnya yang berharga. Dan bersamaan dengan itu, kenangan tak tergantikan yang dia miliki seketika menghilang. Oleh karenanya Kojiro pun mengerti apa yang dirasakan oleh Braixen. Serena yang masih mengejar-ngejar Pokemonnya, dia pun menanyakan mengapa Braixen menolak batang kayu pengganti. Pada saat itu, mereka bertemu dengan Kojiro yang menyamar. Kojiro menjelaskan bahwa Braixen punya kenangan penting yang tidak bisa digantikan dengan batang kayu tersebut. Hal ini mengingatkan Serena ketika dia dan Braixen bersumpah bahwa mereka akan menjadi Queen Kalos, dengan batang kayu itu sebagai saksinya. Kojiro kemudian menyarankan agar Serena mendatangi Suster Joy untuk meminta bantuan. Sesampainya di Pokemon Center, Suster Joy dengan berat hati mengatakan bahwa memperbaiki batang kayu itu berada di luar keahlian medisnya. Namun dia juga menyarankan Serena untuk menemui seorang tukang kayu terkenal karena pernah memasang kembali tanduk Pokemon yang patah. Sementara itu, tim Rocket memperhatikan dari balik jendela, penasaran mengapa Kojiro mau membantu musuhnya sendiri. Setibanya di rumah tukang kayu, Serena dan Kojiro memohon kepadanya untuk memperbaiki batang kayu itu, dengan alasan keahlian tukang kayu yang sangat handal. Tapi sayangnya tukang kayu itu tidak bisa, menjelaskan bahwa satu-satunya alasan tanduk Sawsbuck dapat diperbaiki adalah karena kemauan Pokemon itu untuk menyembuhkannya. Serena pun menjawab bahwa dia bersedia untuk memperbaiki batang kayu. Tapi tukang kayu menyatakan satu-satunya cara untuk menguji keinginannya adalah dengan bertarung. Satoshi dan kawan-kawan pergi ke rumah tukang kayu setelah mendapatkan informasi dari Suster Joy, tiba di saat Serena dan tukang kayu baru saja hendak melangsungkan pertarungan. Tukang kayu mengizinkan Serena untuk melakukan langkah pertama, jadi Serena memerintahkan Braixen Scratch yang segera dihindari oleh Galet. Braixen mengalami kesulitan mengeluarkan move tipe api, karena dia tidak memiliki batang kayu di tangannya. Seketika Pancham jadi merasa semakin bersalah, tapi Satoshi meyakinkannya untuk tetap bersemangat dan tetap mendukung Braixen. Serena memerintahkan lebih banyak serangan Scratch, tapi Galet dengan mudah menghindari semuanya. Tukang kayu memerintahkan Cut, yang juga berhasil dihindari oleh Braixen. Tim Rocket yang melihat adanya kesempatan, maka mereka pun melemparkan jaring listrik untuk menangkap Pikachu, tapi untungnya serangan itu meleset, yang membuat mereka akhirnya ketahuan. Dengan terpaksa, Kojiro pun membongkar penyamarannya dan bergabung bersama teman-temannya. Marah atas gangguan tersebut, Serena menyuruh Pokemon-Pokemonnya untuk menyerang tim Rocket, dengan Braixen dan Pancham yang mengkombo Flamethrower dan Stone Edge. Dengan menyatukan ujung batang kayu yang patah, Braixen mampu melancarkan Fire Blast, tapi akibatnya batang kayu itu semakin hancur.
Satoshi lalu memerintahkan Pikachu Thunderbolt untuk mengalahkan tim Rocket, dan menyerahkan sisanya kepada tukang kayu untuk memperbaiki batang kayu Braixen, yang membuat teman-temannya semakin kebingungan dibuatnya. Satoshi dan kawan-kawan memohon kepada tukang kayu untuk memperbaiki batang kayu Braixen, dan tukang kayu mengakui bahwa batang kayu tersebut sudah tidak dapat diperbaiki sejak awal. Dia menjelaskan dengan lembut kepada Braixen bahwa alasannya mengadakan pertarungan tadi adalah untuk memberinya pelajaran penting, berpegang pada kenangan dan benda-benda dari masa lalu adalah hal yang wajar, tapi dengan merelakannya juga akan membuatnya menjadi semakin kuat. Braixen sendiri telah membuktikannya dengan menghancurkan batang kayu itu dan mempelajari Fire Blast dalam prosesnya. Pancam memberikan batang kayu yang dia temukan sebelumnya, dan Braixen yang akhirnya mengerti, memperbarui janjinya dengan Serena, yang mengikatkan pita untuk melambangkan sumpah mereka. Serena dan tukang kayu kemudian melanjutkan pertarungan yang sempat tertunda tadi, di mana Braixen melancarkan Fire Blast untuk mengalahkan Galet, sesuai dengan yang diperkirakan oleh tukang kayu. Sebelum mereka pergi, tukang kayu mengungkapkan bahwa dia mengambil potongan batang kayu Braixen dan mencangkokkannya ke pohon muda baru, sehingga cabang tersebut akan tumbuh menjadi kehidupan baru dan mungkin berguna bagi orang lain. Serena berjanji akan mengunjungi pohon muda itu setelah dia menjadi Queen Kalos dan menceritakan semua petualangan mereka kepadanya. Satoshi dan teman-temannya akhirnya tiba di sebuah gunung berapi aktif. Mendengar suara di sebelah kanan mereka melihat seekor Charmeleon keluar dari balik semak-semak. Pikachu dan Dedenne mengungkapkan kegembiraan mereka dan berlari menuju Pokemon tersebut, namun Charmeleon malah menyemburkan api ke arah mereka. Ternyata Charmeleon itu adalah milik Trova, yang datang untuk mencari Pokemonnya yang tiba-tiba menghilang, dan sekarang dia malah diserang oleh Pokemon yang dicarinya tadi. Trova mengucapkan terima kasih karena mereka telah menemukan Pokemonnya itu, yang walaupun sangat sulit dikendalikan, dia tetap menyayangi Charmeleon. Ketika yang lainnya menanyakan mengapa suasana hati Charmeleon terlihat buruk, Satoshi yang pernah merawat Charmeleon mengatakan bahwa Pokemon itu memang sedikit temperamen dan pemarahan. Jadi Satoshi pun tahu bahwa Charmeleon itu hanya bisa ditenangkan dengan cara bertarung, maka dari itu dia pun mengajak Trova untuk bertarung. Trova menerima tantangan tersebut, dan memulai dengan memerintahkan Charmeleon Fire Spin. Namun Satoshi dengan cepat menyuruh Fletchinder untuk menghindarinya. Charmeleon kemudian menggunakan Flamethrower, yang bisa ditepis oleh Fletchinder dengan Steel Wing. Fletchinder lalu membalas dengan Flame Charge, di mana Charmeleon menerima serangannya, agar dia bisa mendaratkan Dragon Claw. Charmeleon melancarkan Flamethrower lagi, yang dihindari oleh Fletchinder, sambil mendaratkan Steel Wing, membuat Charmeleon tersungkur jatuh, dan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pertarungan. Satoshi pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Setelah pertarungannya selesai, Charmeleon nampaknya jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Akhirnya mereka pun beristirahat sejenak sambil berbincang-bincang. Trova membicarakan tentang Pokemonnya sewaktu masih belum berevolusi, mencoba mengingat-ingat kembali sewaktu mereka masih mengikuti perkemahan musim panas. Semenjak berevolusi menjadi Charmeleon, Pokemonnya itu semakin bersemangat saja. Bahkan dengan adanya Charmeleon, membuat Trova mampu memenangkan pertandingan gym dengan sangat mudah. Selain itu, alasan Trova pergi sendirian karena dia ingin mencari Pokemon Legendary Bird yang katanya berkeliaran di sekitar hutan ini. Dengan bangganya Trova menunjukkan foto-foto Pokemon Legendary yang dia dapatkan, terdiri dari Zapdos dan Articuno, dan terus mengoceh tentang foto-foto Pokemon langka lainnya yang membuat yang lainnya tercengang. Setelah mendengar penjelasannya, Satoshi dan kawan-kawan memutuskan untuk membantu Trova menemukan Pokemon Legendary lainnya, yaitu Moltres. Tim Rocket yang mendengar pembicaraan tersebut, mengarahkan pandangan mereka untuk menangkap Moltres dan menghadiahkannya kepada sang bos. Ketika mereka sedang berjalan ke pegunungan, Trova menunjukkan foto Moltres yang tidak jelas sedang bertengger di atas batu besar, mengatakan mereka harus menemukan batu besar itu jika ingin bertemu dengan Moltres. Di sini Citron pun segera mengeluarkan penemuan terbarunya, yaitu mesin pelacak. Dia memasukkan foto itu ke dalam mesinnya, sehingga mesin pelacak itu dapat melacak keberadaan batu besar yang terdapat di dalam foto tersebut. Akhirnya mereka pun mengikuti kemana mesin itu akan mengarahkan mereka. Sementara tim Rocket masih terus membuntuti dari belakang.
Namun sayangnya mereka tidak dapat menemukan batu yang cocok, dikarenakan semua batu itu hampir sama bentuknya. Ditambah lagi Trova malah teralihkan dengan Pokemon-Pokemon yang ada di sekitarnya, dan mulai mengambil foto mereka. Di saat Satoshi dan kawan-kawan memperhatikan Trova, tim Rocket berlari melewati kelompok tersebut dan mengikuti mesin pelacak. Mesin pelacak itu kebetulan menemukan batu yang cocok dan membunyikan alarm. Tim Rocket yang kesal kemudian menghancurkan mesin itu sampai meledak. Tim Rocket segera bersembunyi ketika Satoshi dan kawan-kawan datang mendekat, di mana Citron menangisi penemuannya yang gagal tersebut. Namun hanya sebentar saja, mesin itu kembali berfungsi dan mulai mengejar-ngejar mereka, hingga akhirnya jatuh ke magma gunung berapi. Saat mereka masih kecapean akibat dikejar-kejar, tim Rocket menggunakan kesempatan ini untuk menangkap Pikachu, memasukkannya ke dalam tabung anti-listrik. Satoshi memanggil Fletchinder untuk menghadapi Inkai dan Gourgeist, berhasil menghindari sepasang serangan Shadow Ball dan Psybeam. Di sini Trova malah terkesan dengan ukuran Gourgeist yang besar dan mulai mengambil fotonya, sampai-sampai dia diingatkan untuk ikut membantu Satoshi. Trova pun mengalihkan perhatiannya ke pertempuran yang ada dan memerintahkan Charmeleon Flamethrower, yang mampu dibelokkan oleh Inkai. Inkai dan Gourgeist mengkombo Psybeam dan Shadow Ball lagi, yang masih bisa dihindari oleh Fletchinder. Namun serangan itu mengakibatkan batu besar jatuh ke kawah gunung berapi. Seketika suara gemuruh keluar dari gunung berapi, dan Pokemon legendari Moltres muncul dari magma yang mendidih. Satoshi dan kawan-kawan sangat terkesan dengan penampilannya yang cantik, dan Trova segera mengabadikan momen ini dengan kameranya. Ketika tim Rocket melancarkan serangannya ke arah Pokemon legendari tersebut, Moltres dengan cepat membalasnya dengan melancarkan Flamethrower, yang membuat tim Rocket terpental ke langit-langit. Saat Pikachu terjun bebas dari langit-langit, Fletchinder menghancurkan tabung untuk membebaskan Pikachu dari dalamnya. Pokemon legendari kini mulai menyerang Satoshi dan kawan-kawan, karena salah mengira mereka sebagai musuhnya. Satoshi kemudian mengeluarkan Frogadier, memerintahkannya untuk melancarkan Water Pulse, tapi serangannya malah menguap lantaran panas yang menyengat yang dihasilkan oleh Moltres. Charmeleon kemudian menyerang dengan Flamethrower, tapi Moltres menyerang balik dengan move yang sama. Moltres menyerang lagi yang menyebabkan Fletchinder jatuh dan terluka cukup parah. Satoshi yang melihat Pokemonnya dalam bahaya, dia pun ingin menolongnya, tapi dihentikan oleh teman-temannya karena itu terlalu berbahaya. Ketika Moltres berbalik dan mulai menyerang Satoshi dan teman-temannya, Fletchinder berusaha sekeras mungkin untuk menangkis serangannya. Di saat inilah Fletchinder yang pemberani itu akhirnya berevolusi menjadi Talonflame. Talonflame lalu menyerang dengan Brave Bird yang baru dipelajarinya. Talonflame dan Moltres bertarung dengan sangat sengit, hingga akhirnya Talonflame pun jatuh ke dalam kawah gunung berapi. Satoshi segera melompat ke dalam sana untuk menangkap Pokemonnya, dan Frogadier mengatur kapasnya sebagai tali untuk menarik mereka berdua kembali ke atas. Semuanya lega, Satoshi baik-baik saja, meskipun mereka marah karena Satoshi bertindak terlalu ceroboh. Akhirnya setelah melihat pengorbanan Satoshi, dan mengetahui bahwa mereka bukanlah orang-orang jahat, Moltres pun menghentikan pertarungan dan pergi meninggalkan mereka. Saat berjalan menuruni gunung, akhirnya mereka dapat melihat dengan jelas foto Moltres, yang didapatkan oleh Trova. Satoshi juga semakin bersemangat untuk melanjutkan petualangannya dan bertemu dengan banyak Pokemon-Pokemon legendari lainnya.